ngasih conclusion semacam yaudah daripada gitu mending kamu di rumah aja, gajimu berapa, apa yang ngasih. Oke. Nah aku sebagai anak pertama sadar, itu trigger. Aku nggak mau dimanja seperti itu, caranya nggak gitu. Kebetulan itu kamu aja. Apasku. Iya toh, kebetulan iku. Apasku ngono sih. Mungkin saya mau kuliah terus mending aku ngono sih. Nah dari hal itu aku nyari dealing lah sama papa. Ya aku nggak bisa gitu pak, aku udah mutusin buat kerja, aku harus menyelesaikan itu. Nah papa maunya aku kerja nggak gimana, ya udah berangkat jam 9 pulang jam 5. Kalau hari Minggu libur pas mamamu di rumah juga ya kamu di rumah. Padahal di situ keluarga nggak tahu kalau bisa ada tawaran untuk office seperti itu kan. Nah hal itu pun yang menjadikan seolah kayak apa ya, disudutkan oleh semesta. Bahasa aku abot. Bahasamu kok espresso. Terus ya mau nggak mau the power of ya udahlah. Oke. Di malam itu juga aku langsung kontak. Padahal sebelumnya udah tak lempar ke grup komunitas nih ya, ada yang bukaan nih, ada yang mau nggak. Ternyata memang ya jalanmu di sana. Sampai di sana jasamu sudah mulai cukup didengar dan aku juga tahu sepak terjangmu. Beberapa teman-teman juga di circle coffee memiliki relationship yang baik. Aku tidak bilang apapun itu berupa jasa berhubungan dengan uang atau tidak, terlepas dari itu ada good relationship di sana. Kamu sudah cukup membantu yang ada perkembangan kopi, itu yang pertama. You make one brand more bigger than before, harusnya seperti itu, karena kalau tidak mungkin berjalan sampai 4 tahun. Yang ketiga, branding dari kamu sudah cukup baik juga. Sekarang kamu sudah kondisi bebas, dengan kondisi yang tidak terbelenggu sama sekali, atau mungkin tidak di bawah naungan siapapun, kamu bisa ngapa-ngapain. Aku akan membahas satu persatu mulai dari jasa. Jasa yang ada itu sudah berjalan lama dan ini terus berjalan. Aku juga tahu. Boleh tak bilang jasa itu lebih ke arah konsultan? Bukan ya? Mungkin lebih ke arah tepatnya gini. Kalau diskusi. Konsultan itu menurutku adalah suatu bahasa yang sangat kayak attachment dari orang-orang. Kalau menurutku pribadi aku bukan konsultan. Lebih ke apa? Beverage director. Beverage director. Aku cuma bisa ngarahin minumanmu kayak gini nih, kayak gini, larinya nanti kayak gini. Tapi bonusnya adalah yang lain-lain, manajemen lah dan yang lain-lain. 2021 sudah buat satu grup sendiri di mana aku bisa rilis. Kata-kata konsultan tuh sekarang udah bisa tak pakai. For now ya, berarti ya. Iya, di 2021. Terima kasih corona pokoknya. di Agustus inilah ya. Di Januari. Di Januari. Januari. Berarti di Januari kamu sudah memulai dengan kamu colong start waktu kamu masih di Taufik. Yang seperti itu tidak colong start juga karena di luar jam kantor semua. Enggak. Tapi maksudnya kamu sudah memulai waktu itu kan tanpa harus kamu sudah menyelesaikan, tanpa kamu tidak bekerja dulu. Ya enggak, kamu tetap mengambil itu pada saat kamu bekerja dengan catatan tidak mengganggu jam beriringan. Beriringan bersama kan. Di satu sisi ada kebutuhan. Udah izin. Iya. Itu yang jarang ada bos yang mau gitu ya, kayak gitu. Pak kayak gini ya ini. Menurutku bos Tovinnya Semarang dia cukup fair dan berbuat apa yang seharusnya dilakukan, karena akan ada impact-nya sendiri untuk brand produknya. Kalau nggak cuma yang Semarang aja kalau menurut. Hampir satu Indonesia dan pusat pun mendukung hal itu ya. Support karena masih di industrinya juga. Bisa berjalan. Iya. Dan aku cukup setuju di sana. Di Januari kamu sudah memulai itu semua. Kamu bukan memulai lah, lebih tepatnya kamu melangkahkan kaki, sudah tahu visionmu ke depannya kamu mau ngapain. For now baru kamu berani menyebut dirimu konsultan, make a company konsultan. But in your specialty in beverage director. Lebih tepatnya kan seperti itu. Karena aku juga percaya
tidak semua orang bisa handling satu outlet. Itu yang menurutku yang aku percaya sampai detik ini. Saat kamu, let's say you're good in operational, you can make a product but not your specialty. Iya. Semua orang itu bisa bikin produk. Iya. Tapi produk itu tepat nggak sih dijual? Iya. Cocok apa enggak? Cocok sama market atau enggak? Itu kan yang menjadi hal yang utama. Itu sudut pandang yang beda yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Iya. That's why menurutku mereka teman-teman yang sedang kebingungan untuk membuka coffee shop ataupun hal yang lainnya, ya kalian memiliki konsultan yang cukup jelas dengan track record yang sudah 8 years di dunia kopi, baik itu dalam jasa, community, produk maupun self branding. Bayangin sekarang saat kamu memiliki coffee shop, start dari nol, kamu tidak tahu apa-apa, but you have the money. Bukan berarti aku ini ngambil dari orangnya ini yang dulu dari tempat coffee shop si A dulu dia no. Sekarang kan pola pikirnya gitu, mending cari. Makanya theater of mind-nya coba dibalik. Nah, kamu dari nol, make the professional do it. Aku tidak bilang berarti yang lain tidak profesional, yang dari coffee shop sebelumnya tidak profesionalnya kamu ejek, bukan kayak gitu. Tapi dia ada keterbatasan di mana ada beberapa hal yang tidak terlihat dan itu adalah tugasnya konsultannya. Betul. Menurutku di titiknya sana dulu. Kita cukup setuju ya. Ada satu part di mana self branding. Ya. Ini sebenarnya salah ketika dipakai untuk di suatu coffee shop. Karena ketika tidak ada orang itu coffee shopnya sepi. Ya. Dan tugasnya konsultan itu adalah buatin suatu value di suatu coffee shop itu, kenapa orang harus ke sana. Kalian bayangin the good branding yang kamu masih punya cukup banyak tagline. Apa yang akan kamu kerjakan? Ya tadi produk ini mulai bisa banyak dikenal. Dan itu cukup membantu juga sama orang-orang. Apalagi yang lagi isoman. Wah, itu mereka kemarin waktu isoman padahal brand ini nggak terlalu sering tak upload, nggak perlu tak iniin. Tapi orang-orang mulai pada tahu. Apa? Itu semacam kayak juice bar. Oke, juice bar. Tapi ada sandwich juga. Aku kerja sama orang. Oke. Di situ kita nawarin. Ketika COVID seperti ini, apa sih movement yang selanjutnya kita lakukan? Kopi itu udah pasti, karena ketika orang udah tahu kopi, tiap pagi mereka minum kopi pun ada yang bilang kopi bisa membantu menaikkan libido. Imun, tak pikir libido. Oke, thank you Mike. Oh, kirain kopi susu. Way nice. Oh, thank you Mike Live. Berarti you have the own product, own outlet. Punya aku sendiri. Oke, good. Finally. Kalian yang I must tell the truth. Seperti yang aku bilang, semua orang memiliki positif dan negatif. Setuju ya sampai di sana? Brandingmu positif untuk beberapa hal, tapi ada yang negatif juga, ya dong. Yeah. Negatif itu tidak bisa dipungkiri. Maybe karena salah satunya adalah orangnya itu iri. Itu bisa. Menurutku hal itu suatu hal yang make sense banget lah. Dari sana aku berpikir tidak melulu orang yang suka sama kamu, orang yang mungkin tidak suka dengan with your branding. Ini apa? Kirain kopi susu. Kopi susu terbaik dari Bunker Resto Semarang. Semarang habis mesti baru ngomongin ngono toh. Ora mau ki aku ngarepe kok. Cuk, selue to. Tak ombe to baru ngomong. Oh, kirain kopi. Asline mek ngono. Brandingnya Miss Kandani ki orang yang baik dan tidak. After taste-nya panjang. Duh, manis. Iki kopi kok mbok cairke apa piye? Kopi kok dicairke, yo. Cuan wae dicairke. Cuan.
tagihan yang dicairkan. Lanjut. Dari sana menurutku pada saat kamu memiliki outlet adalah saat yang tepat buat kalian yang hatersnya Irfan datang ke lokasinya dia, coba, dan kalau tidak enak posting. Wih. Ini menurutku paling enak. Tolong dipendekarin. Yeah. Tapi ingat, he's a good director beverage. I don't care. Iya. Yeah. Jadi nek mungkin sandwichnya isine sing kurang apa piye tolong dimaklumi. He is a good beverage. Garis bawah ya. Garis bawah gitu ya. Tapi tetap ada improvement, kemarin udah tak komplain juga. Oh, sudah dong, pasti. Padahal ya wis enak sing dikomplain apa. Cuman terlepas dari itu, apakah outletmu ya mungkin buka tapi as a pandemi? Sudah opening kah? Sorry. Tanggal 7 waktu PPKM apa ya? Bulan apa ya? Juni. Juni kan kayaknya sudah 2 bulan, heeh. Nah, di bulan Juni itu pas di tanggal 7. Pas hari pertama PPKM. Jadi tempatnya itu di dekat Trilo Bajuan. Oh, tempatnya di ya, dekatnya. Target marketku sebenarnya di sana nih. Oke. Orang-orang yang mau olahraga. Mereka yang that's why you selling the juice. Nah. Oke, ya, I got your point. Oke, terus kenapa jus? Ya nek jus tok kan gawe rok nang omah ya iso sih. Iya. Cuman kalau kamu nyari something yang beda, cara menikmatinya yang beda, part of apa ya, semacam kayak experience ketika mencari sebuah minuman atau sebuah kita ekspresikan diri ya gitu, yang ada value-nya, yang ada impact buat badan. Oke. Itu yang ditawarkan di sana. Oh, oke. Nah, bagusnya kemarin ketika di hari itu langsung wah nggak bisa nih dijual kayak biasanya. Kita harus memutar otak lagi, harus kayak gimana. Ada saran dari partner gimana kalau kita bikin suatu program. Oke. Program apa tuh? Delivery, semua orang bisa delivery. Tapi mereka nggak tahu targetnya yang seperti apa. Ya, aku cukup setuju. Kan? Di situ poin besarnya kita yang kita ambil di situ. Banyak juga loh Pak yang marketing sampai dia nelponin database customer-nya, ini harus gimana. Tapi kalau kita enggak posting cuman kae. Oh, oke. You have a good you have a good position nih there. Good position sama plus dapat partner yang tepat. Oke. Sure. Jadi kita masih bisa sharing, masih bisa kayak gitu. Ya, yang namanya usaha kan kalau sendiri tetap nggak bisa. Makanya tadi. Ya, aku cukup setuju. Zaman sekarang, bahkan ini beberapa outlet yang di Semarang juga 10 di owner 10. Ada. Dan ada yang gawe usaha warisan nih. Ada yang ownernya artis pun juga belum tentu jalan. Oh, I don't know. Aku artis. Lumayan brand besar juga. Oh ya? Oh, aku nggak tahu. Nanti off the record aku bakal takok. Oke. Dari sana, tapi outletmu itu just to making struggle in pada saat kondisi itu. Jelas. Tapi belum buka atau sudah buka? Sudah buka tapi belum banyak orang yang tahu kalau itu emang aku yang bikin atau yang ini. Soalnya karena apa ya? Aku nggak mau kalau orang beli itu cuma karena ini Pak. Tapi dan mungkin karena momennya enggak tepat aja karena waktu itu langsung PPKM. Bisa jadi. Iya kan? Ya karena di situ kita harus langsung memutar schedule. Program harus apa? Plus ekonominya kan tahu sendiri Pak. Oke. Itu baru bisa napas kan orang-orang baru tanggal kemarin itu. Iya, I get the point. Then soon as possible gonna be grand opening? We'll see. Oke. Ditunggu aja. Grand openingnya seperti apa itu ya. Aku akan menunggu hal itu sih, karena menurutku aku tidak mengesampingkan yang lain, cuman mungkin kebetulan circleku salah satunya yang cukup besar di kamu. One of the best beverage director in Semarang. For me ya. Tak garis bawain lagi, it's for me. One of the best karena mungkin salah satu orang yang tahu what the market need. Iya, nggak banyak yang bisa baca ya. Iya, nggak banyak yang bisa baca itu. Buat pengusaha hal itu yang dibutuhkan, bukan seberapa. Lagi musim apa nih lagi? No. Bukan gitu caranya. What the market need. Dan
kamu sudah berada di titik itu. Oke. You have a consultant for now. You have the outlet yang akan opening soon as possible. Then what's next? Aku yakin masih tidak hanya itu, Pan. Aku yakin. Kasihlah clue. Ya, salah satunya juga adanya podcast ini. Podcast ini sebenarnya movement di mana aku pengen sharing sama orang-orang yang di Semarang, orang-orang yang hidupnya di coffee industry di Semarang. Semarang dulu ya, yang di luar-luar ada sih tapi ya nanti saya. Oke. Itu ya kalian tuh bisa melakukan banyak hal dengan industrinya. Oke. Jangan cuma maunya membesarkan brand, tapi kamu tidak membesarkan impact atau kenapa Semarang. Semarang ini yang harus kita, ya ini kota kelahiran, kota yang kita cintai, kota yang kayak gitu. Apa sih feedback buat kota itu? Ketika kita ada tujuannya sampai sana, mau nggak mau orang-orang yang ada di dalam industrinya pun itu harus kita gerakkan. Oke. Di ekosistem must be running. Ya. Oke. Ya, aku cukup setuju. Ya kita sama-sama, aku orang ngomong pemain lah, sama-sama hobi ngobrol. Ya. Ya, kita sama-sama orang yang hobi ngobrol dan aku juga ada acara sendiri dan ini aku kebetulan karena menurutku kemarin yang gunjang-gunjing seperti itu yang cukup ribut di sosial media, that's why aku meminta waktumu untuk berbicara di acaramu. Aku cukup setuju podcast ini ada value-nya lah. Oh, ada. Podcast ini akan ada value-nya. Karena aku cukup melihat beberapa kamu tidak yang kamu panggil hanya as a barista, no. Di sana kamu ada HRD yang kamu ajak bicara juga. Banyak orang lah, banyak hal yang ada di dalamnya sana yang di luar hanya di behind the bar. Kamu ini loh, hal ini yang dibutuhkan coffee shop. Bukan cuman orang-orang yang di dalam barnya aja. Tapi kemarin kita juga sudah ngobrol akan ada beberapa movement dari acara ini yang tidak hanya as a podcast. Kalian harus menantikan gebrakan apa yang akan dilakukan sama Irfan. Dan aku sudah cukup di-spill sama dia, aku tidak akan mau bicara dulu karena menurutku movementnya itu adalah hal yang paling simpelnya adalah saat kalian tidak bisa atau tidak tahu anything about coffee or kalian mungkin as the barista yang normally biasa atau yang baru aja yang taunya cuman kopi dan kopi susu. Even seperti itu you can make your coffee shop. Aku sudah di spill ini pergerakannya akan arah kemana dan wow, that's so fucking big. Akan ada, kalau aku tidak salah, ya aku mungkin akan spill sedikit tanggal lah ya. Kurang lebihnya di akhir-akhir bulan Agustus he gonna move akan berbuat suatu hal di mana akan membawa impact dan membagi ilmu dan sharing ke kalian apa yang selama ini sudah Irfan jalanin. Bisa. Itu yang kemarin aku dapat bocorannya. Kamu memang harus mantengin si Irfan sih karena pergerakannya cukup mengasihkan untuk industri. Ya jauh-jauh dari kopi. Ya. Dan yang harus kamu ingat adalah dia memiliki banyak ide dan kreatif untuk mewujudkan you can make your coffee shop with the smallest budget yang selama ini orang tidak lihat. Aku sudah di-spill seperti apa. Oh, that's a fucking great. Oke. Konsultan, outlet, digital platform aku sebut. Aku tidak akan bilang hanya podcast karena pergerakanmu pasti sampai ke digital platform. I still you miss something yang masih kamu hold atau segala macam, atau mungkin sebenarnya kamu sudah ada bayangan. Mungkin ada beberapa hal yang sudah kamu siapkan lagi. Ada part di bagian kopi tadi yang masih tak riset. Oke, karena dari tadi kita ngomong kamu masih jasa, outlet, social media, it's mean branding, digital. But you miss something.
Yang aku belum lihat adalah di produk. Nah, iya, itu nanti Agustus ini harus final. Agustus akhir itu juga. What kind of? Tell me lah, spill lah. HP. Iya. Apa itu? Houseblade. Wow. Oke. Aku rasa ngomong agak. Enggak, udah banyak roastery juga yang bikin Houseblade gitu. Udah banyak juga yang mereka jual brand Houseblade A, B, C, D seperti apa. Nah, aku ingin ya pembuktian lah ya Pak. Bukan pembuktian juga, kayak semacam karya. Flavor apa sih yang pengen tak kunci, yang pengen tak tawarkan untuk ini loh. Ini tuh lidahnya Semarang nyarinya yang kayak gini. Oke, I get your point. Kalau kamu mau main yang tidak memberatkan dengan poin yang seperti apa ada di ini, tapi kalau kamu pengen something yang unik, beda, ada lagi. Dan itu konsepnya masih tetap sama. Oke. Ya. I got your point, Van. Product clear. Iya. Product clear. Oke. Iki sudah memenuhi semua hal yang selama ini tak lihat dari Irfan. Tinggal nanti ya, Pak, ya? Produk akan dikembangkan. No, oke. Kamu bilang this August still research. It's mean 2 minggu lagi. Oke. Sisa 2 minggu lagi you have must be research been in your roastery to making your own house blend. Then you must be make this fucking perfect in a 14 days. Yang risetnya nggak cuman bulan ini aja, dari kemarin-kemarin. Iya, kamu sudah berarti kamu sudah memulai itu dari kemarin-kemarin ya? Udah. Cuman nggak yang terlalu. Ya ini just to make it final lah ya. Bikin finalnya nanti ya di bulan-bulan ini aja. Oke. Oh, interest. Next spill lah ya nanti ya. Nanti. Saat satu waktu sudah dekat, tolong dibikinin spillnya. Jarine Irfan. Jarine. Bahaya. Sorry, aku terpaksa harus mengimajinasikan. Berbahagialah kalian, the owner of the coffee shop. Kamu pasti akan mendapatkan house blend yang get the good number for price, good the perfect quality. I'm not saying a good, karena buat aku roastery lain sudah good juga, tapi perfect dengan memiliki karakter for your own coffee shop. Ya benar ya. Lebih tepatnya karakternya Irfan di beberapa tipe, di mana di beberapa tipe house blend. Oke. Tipenya ini yang nanti harus disinkron dengan fasilitas apa yang ada di coffee shop ini. Holy shit. Jadi meskipun produknya sama, dipakai tempat A, B, C, D, itu akan menjadi hal yang berbeda. Tetap menjadi hal yang berbeda dengan fasilitas yang mereka punya. Jadi aku lebih memaksimalkan kamu punyanya apa? Aku punyanya ini. Nah, kamu cocoknya yang ini aja. Coba pakai ini, buktiin sama punyamu yang sebelumnya. Itu akan lebih fair enough yang mana untuk ke customer. Jadi lebih ke customer minded. Kalau dia. Titipku cuman siji ya, making the good number. Titipku cuman itu, karena kondisi sekarang kalaupun memang ini bukan masalah bisnis dengan banding harga, enggak, mainnya bukan kayak gitu, tapi please make the number to be make sense. Karena aku ngelihatnya problematika sekarang yang ada adalah beberapa coffee shop mungkin belum ke direct dengan bin yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak knowledge yang mungkin masih sedikit miss buat
sebuah coffee shop memiliki karakternya. Ya. Bahkan ada yang sampai katakanlah kayak keblonder. Jadi headbarnya tuh minta, Pak ini binya diginiin nggak bisa. Kamu butuh grinder satu lagi yang tipikalnya C. Padahal tipikal C itu satu grinder itu harganya 46 juta, 56 juta. Nah aku mau oke, itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau kamu punya apa itu dimaksimalin dulu. Kalau itu emang nggak bisa maksimal, kamu baru beli. Oke, aku cukup setuju. Nah, yang kedua ini yang sering di-cut sama beberapa headbar yang sekarang ya. Katanya headbar. Dan aku yang pasti kenapa aku minta good number, aku kepingin industri kopi makin banyak. Ya. Aku cuman kepingin industri kopi makin banyak. Emang kalau industri kopi makin banyak apa? Enak jadi customer Nah, itu Landi. Iya, kamu tinggal mau main kemana? Pengen yang lagi apa? Biar yang ngerasain susah bunuh-bunuhan the owner of the coffee shop. As the customer you must be happy. Iya dong. Saat kamu banyak pilihan, kamu akan jauh lebih nikmat. Buat pekerja, itu berarti saat ada satu tempat coffee shop lagi yang membuka peluang kerja 5, 6, 7, 8 orang baru untuk masuk, itu jauh lebih menyenangkan menurutku. Ya, itu based on mindset ownernya juga sih Pak. Jadi semisal pandemi nih, wah kayak ini harganya dipukul rata 10.000 gitu. Padahal dia nggak tahu costingnya berapa, taunya harus ada uang masuk. Itu part yang harus mereka benerin. Soalnya ketika mereka buka coffee shop dengan harga sekian, market mereka tuh udah terfilter sendirinya. Oke. Yang itu yang mereka kayak ngebunuh karakternya mereka sendiri. Dan yang aku cukup kaget yang di Bunker ini nggak ada diskon sama sekali, karena di situ emang karakternya Bunker seperti itu. Mereka menawarin produknya ya juga jelas. Herannya ramai. Pandemi. Ya, di situ kan berarti emang filtrasi marketnya terjaring dengan bagus kan? Iya. Itu. Carilah regular customer, cari trust-nya ke mereka, apa yang kalian tawarin, treat mereka dengan baik. Itu aja. Kalau menurutku mau pandemi mau kayak gimana itu tidak akan berdampak cukup besar. Betul. Karena yang aku cukup setuju adalah saat pandemi kemarin adalah bukan saatnya membanting harga, tapi saatnya menunjukkan kualitas barang dan servis yang kalian punya. Kita tahu mungkin salah satu adaptasi yang kamu lakuin di outletmu itu cukup bagus menurutku. You know the segment akan bergerak seperti apa. Kebetulan banyak yang waktu itu sedang teman-teman yang mungkin menderita positif, dan kamu melakukan hal itu di outletmu, menurutku it's good movement. Kamu tidak bersaing di harga yang seperti apa, tapi you make a blue ocean. Nah itu yang menurutku that's gonna be good. Blue ocean itu harus kita creating sendiri. Ya, aku cukup setuju. Aku tidak tahu lah, kita sama-sama tahu tidak perlu menyebutkan nama jalan, tapi satu jalan itu berisikan berapa jalan itu Pak. Oke lah. Kampung coffee shop. Oke ya, kampung coffee shop itulah. Ya aku cukup setuju sih. Nopo eneng kampung Pelangi tapi eneng kampung coffee shop ya. Iya. Kampung Lumpia ono, Cok. Bapak Wali Kota. Mungkin dari Bapak Wali Kota bisa membuat untuk kampung coffee shop yang ada di sana. Iya tuh, harus dong. Industri F&B menjadi hal yang cukup menarik, dan aku dulu tidak menarik dunia F&B. For me, F&B apa ini isen yang uangnya sih? Iya, itu bisnis. Tapi setelah makin kesini bukan masalah uangnya, caranya. Kamu memiliki banyak banget hal yang bisa kamu lakukan dengan kamu lemah di produk, kuatin lokasi. Kamu lemah di produk, di lokasi, kuatin servis. Kamu lemah di 3 hal itu, kuatin facilities. Masih banyak hal yang bisa dilakukan, tapi seolah-olah ditutup mata dengan semuanya harus dengan promo murah. Yeah. Perang harga akan menjadi hal yang baik buat customer, tapi akan menjadi hal yang buruk juga buat customer. Percayalah, pada saat perang harga itu dimulai, itu berarti kualitas produknya mulai diturunkan. Yura sih? Jelas. Tidak mungkin dong kamu akan memperoleh
bahan dan barang yang sama. Seringnya ya. Ya, pastilah dengan embel-embel seperti apapun. Akan menyenangkan dan tidak akan pernah bisa selesai untuk berbicara perkara dunia F&B. Dunianya Irfan aku sudah tahu lebih ke backgroundnya, sekarang dia ngapain, dan for the next. Can I make conclusion for now? Boleh. Konklusiku selama 8 tahun Irfan memulai dunia kopinya adalah yang pertama, he make the community to be growth as fucking hell good. Part of this. Ya, part of it. Salah satu yang bisa cukup mengangkat itu with your consistency dan make the other value in your every second post. Itu Irfan Maulana. Dia sudah memiliki pengalaman 8 tahun di making community, 4 tahun selling the product, menjadi konsultan juga, dan dia mulai melebarkan sayapnya ke arah outlet, digital media, produk, konsultan, dan yang terakhir yang paling kita tunggu adalah movement dia untuk making a product. Well, kamu sudah merangkum itu semua. Sekarang posisimu mungkin kalau aku bilang kamu tidak di hilir, kamu adalah di hulu. Ya. Aku percaya banyak yang akan meniru hal itu, tapi percayalah itu tidak suatu hal yang bisa ditiru hanya dengan membalikan telapak tangan. 8 tahun bukanlah waktu yang mudah bagi seseorang untuk membuild karakter, dan you can prove it. Banyak, aku tidak tahu sudah berapa ratus teman-teman barista yang mungkin sedikit banyak kamu kasih wejangan, dan aku yakin juga 8 tahun menurutku bukan waktu yang mudah buat kalian akan meniru akan hal itu, karena dia pasti sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. But yang jujur yang aku tunggu pasti pertama adalah outletmu seperti apa. Aku pasti akan datang di outletmu, dan maybe kita akan bisa buat kayak gini lagi di outletmu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku menunggu pergerakanmu di sosial media, di mana itu aku harapin buat teman-teman yang masih mau ingin menjadi barista atau yang ingin menjadi owner coffee shop, please kamu datanglah dia di apa yang akan Irfan lakuin itu, dan dimanapun itu kamu datang, silakan datang, karena menurutku kamu akan mendapatkan sudut pandang yang cukup baik dan gimana bisa meminimalisir budget. Dan yang ketiga yang benar-benar aku tunggu adalah, karena aku juga di industri F&B, yang pasti adalah produkmu. Aku benar-benar menunggu apakah aku jamin orang yang pertama akan bilang kalau produkmu tidak enak, dan aku akan post, dan aku harapin kamu repost. Cuman aku harap apapun itu, baik semua produk ataupun apapun itu, aku akan orang pertama yang berkomentar negatif akan hal itu. Dan haters aku minta tolong, yang tidak suka sama Irfan, tolong bantu aku. Kalau memang dia produknya tidak enak atau segala macam, outletnya sampah atau apapun itu, just speak up. Hancurkan karirnya dia. Kita setuju. Hancurkan karirnya Irfan. Dia sudah terlalu tinggi. Ketinggian. Let's fly higher. Poin yang paling buat pendengar ya Pak ya. Banyak yang bilang, ngapain sih jadi barista? Emang menjanjikan. Bro, 2021 sampai detik ini, sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, barista itu masih menjanjikan. Dan kalian jangan pernah malu untuk memulai event itu dari server maupun dari barista. Kalau bisa dari server. Iya, kalau menurutku jauh lebih bagus dari server. Iya, karena dia akan tahu service, hospitality. Kita memiliki nggak cuman gender aja terus bisa jadi barista. Kita memiliki teman satu, si Ojen. Kenapa? Start from server. Ya makanya bagus kan. Ya, dia tahu segment of service seperti apa, dan itu yang paling kita butuhin. Jadi menurutku memulai start dari nol tidak ada salahnya, dan tidak ada kata terlambat. Skill itu bisa dibentuk. Branding bisa kalian bentuk.
sisanya adalah tinggal kalian mau atau tidak. Mungkin itu kali ini dari aku Eko sama Irfan. Aku terima kasih banyak waktunya dan terima kasih karena aku telah membajak acaramu. Dan yang pasti aku terima kasih juga buat Bangker karena nyediain tempat, make live, kirain kopi susu, Taman Delta, Pana. Brewing. Iya. Brewing. Aku selalu Taufin. Ya. Taufin enggak ketemu kita. Iya, betul. Enggak ada Taufin kita enggak ketemu. Betul. Taufin, aku sudah merasakan sendiri after service-nya dia one of the best. Aku bisa bilang one of the best dari orang yang company yang bekerja di industrial coffee. Trust me, Taufin one of the best. Apa yang kamu butuhkan, service apa atau mungkin after sale seperti apa, Taufin yang terbaik menurutku sampai detik ini. Ya apapun itu kita terima kasih semua sama banyak sponsor. Kalaupun memang ada yang mau, kita masih ada kurang-kurang, kalau memang ada yang mau berpartisipasi atau mungkin ada yang ingin dibahaskah mengenai industri perkopian, monggo silakan langsung Irfan Maulana, Instagramnya siapa yang tidak tahu silakan ke dia saja karena dia pemilik panggungnya hari ini. Banyak yang suka dan tidak suka, plus minusnya Irfan adalah plus minusnya kita semua. Kalau pada saat kita mau melihat contoh yang berhasil, kita bisa melihat Irfan Maulana. Kalau kita hanya mencela dia, sebaiknya kita berkaca. Mungkin seperti itu. Selamat sore, pagi, malam, siang. Salam olahraga. Dadah.